Polda Jawa Barat menanggapi putusan hakim yang membebaskan Peggy Setiawan. Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan patuh pada putusan hakim. Akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Pak Hakim. Kita tetap patuh hukum. Nanti langsung dibebaskan Pak ya, Peggy-nya Pak? Ya, insya Allah. Apakah ini kesimpulannya kita akan cari Peggy yang lain atau seperti apa nantinya Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan itu kan. Ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Ada upaya hukum lagi? Ya, nanti kita bicarakan sama penyidik ya langkah-langkah selanjutnya. Itu aja. Idenya Pak Aldo menerima hasil putusan ini ya Pak ya? Ya. Terkait dengan pasca putusan dari Pengadilan Negeri Bandung dan juga penjemputan terhadap Peggy Setiawan oleh kerabatnya di Polda Jawa Barat, sudah ada dua jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadila di Mapolda Jawa Barat dan juga Fida Alatas di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Ahmad Fadila di Mapolda Jawa Barat. Fadil, untuk saat ini ibu, kerabat dan juga adik kandung dari Peggy Setiawan menyatakan akan menjemput Peggy Setiawan di tahanan Polda Jawa Barat. Apakah sudah ada penjemputan pada siang hari ini? Ya, baik Juno dan saudara, Majelis Hakim Tunggal Eman Sunan telah memutuskan mengabulkan sidang gugatan pra peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan, di mana salah satu poin putusan tersebut adalah membebaskan Peggy Setiawan dari ruang tahanan Direktorat Tahti Polda Jabar, di mana tempat yang melaporkan saat ini di depan gedung Direktorat Tahti Jawa Barat belum ada tanda-tanda adanya penjemputan baik dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan maupun dari ibu Peggy Setiawan. Bahkan dari pihak Polda Jabar pun khususnya di gedung Direktorat Tahti Polda Jabar ini belum ada persiapan khusus terkait dengan dibebaskannya Peggy Setiawan dalam kasus ini. Memang sejak ditetapkan atau dirilis pertama kali oleh Polda Jawa Barat, Peggy Setiawan mendekam di Direktorat Tahti Jawa Barat hampir sebulan lebih, sehingga hasil putusan dalam majelis hakim persidangan gugatan pra peradilan ini Peggy Setiawan dinyatakan bebas, artinya akan dijemput oleh tim kuasa hukum dan keluarga Peggy. Memang sampai saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari kuasa hukum maupun dari pihak keluarga Peggy Setiawan. Juno dan saudara, memang pasca putusan sidang gugatan pra peradilan ini, Polda Jawa Barat melalui Kabid Humas Polda Jawa Barat memang belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil putusan sidang pra peradilan itu. Tetapi tadi seusai persidangan, Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan bahwa Polda Jawa Barat bakal patuh terhadap putusan hakim, di mana putusan tersebut akan membebaskan Peggy Setiawan dan langkah selanjutnya akan dikoordinasikan dengan penyidik Ditkrimum Polda Jawa Barat yang menangani kasus pembunuhan Eki dan Vina ini yang terjadi pada 2016 silam. Kembali ke Juno. Ya, Ahmad Fadila, dari putusan Pengadilan Negeri Bandung terkait dengan pembebasan Peggy dan juga menghentikan penyidikan. Lalu seperti apa langkah Polda Jawa Barat untuk mengungkap siapa sebenarnya dari otak pembunuhan Vina dan Eki pada 8 tahun silam? Dan apa langkah dari Polda Jawa Barat untuk melanjutkan mengungkap siapa sebenarnya pembunuhan atau pembunuh dari Vina dan Eki? Ya, Juno, memang belum ada pernyataan resmi dari Polda Jawa Barat, tetapi kalau berdasarkan putusan majelis hakim, di mana pihak Polda Jawa Barat menghentikan seluruh penyidikan kasus Vina dan Eki ini, yang menetapkan Peggy Setiawan dalam tersangka baru seusai Polda Jawa Barat merilis 3 DPO pada beberapa waktu yang lalu. Tetapi dengan adanya keputusan hakim majelis hakim ini bahwa Peggy Setiawan dinyatakan bebas, sehingga harus dibebaskan terhitung hari ini, di mana sehingga penyidik Polda Jawa Barat melalui Ditkrimum Polda Jawa Barat harus melakukan penyidikan ulang atau menangkap atau mencari pelaku baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila dari Mapolda Jawa Barat. Lalu kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan Fida Alatas di sana. Fida, untuk saat ini apa saja yang menjadi poin pertimbangan hakim sehingga hakim akhirnya memutuskan untuk membebaskan Peggy Setiawan?
Ya, Juno dan juga saudara, tadi dalam sidang putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini dalam pertimbangannya menyatakan tidak sependapat dengan dalil-dalil yang kemudian dilontarkan oleh termohon, dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat, yang sebelumnya ini sudah dilakukan dalam sidang pembuktian pada minggu lalu. Dan memang Juno dan juga saudara, kalau kita melihat sebetulnya paling tidak ada dua dalil atau dua permasalahan di sini yang digaris besar atau disoroti oleh baik itu pemohon yakni Peggy Setiawan dan juga termohon yakni dari pihak Polda Jawa Barat. Yang pertama ini adalah terkait kemudian keabsahan dari penetapan tersangka Peggy Setiawan, yang tentunya ini juga harus melihat atau meninjau dari keabsahan penetapan DPO dari tersangka Peggy Setiawan. Pertimbangan Majelis Hakim, Juno dan juga saudara, tadi yang disampaikan ini adalah terkait dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim membacakan dalil dari termohon yakni Polda Jawa Barat yang menyebut bahwa sebelum termohon ini menetapkan tersangka, ini termohon ini sudah menerbitkan juga tersangka sebagai DPO di tahun 2016. Dan termohon ini telah melakukan serangkaian penyelidikan terlebih dahulu dan mendatangi alamat rumah ibu pemohon di Cirebon tanggal 2 September 2016. Kemudian penyidik ini juga menyatakan bahwa saat itu Peggy Setiawan tidak berada di lokasi atau di rumah ibu Peggy Setiawan, dan akhirnya penyidik ini melakukan pencarian atas nama Peggy Peron, yang pencarian tersebut ini dituliskan atau diterbitkan dalam bentuk pencarian orang atau DPO begitu ya, Juno dan juga saudara, yang terbit pada September tahun 2016. Sehingga menurut atau dalil dari termohon ini menyatakan atau berpendapat bahwa tidak ada alasan jika kemudian penetapan tersangka Peggy Setiawan atau penetapan DPO Peggy Setiawan ini tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Ini tentunya menurut dari termohon sesuai dengan peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan dan juga tentang penyidikan tindak pidana, di mana kemudian tersangka ini sebelumnya telah kemudian dipanggil terlebih dahulu oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Dan kemudian Majelis Hakim Eman Sulaiman tadi kemudian tidak sependapat dengan dalil termohon yakni Polda Jawa Barat yang menyebut bahwa dari termohon ini tidak adanya bukti surat panggilan yang dilayangkan surat kepada pemohon. Hanya kemudian termohon ini pada 2016 silam mendatangi rumah pemohon tanpa membawa surat pemanggilan dan atau tanpa diberikan surat pemanggilan yang dilayangkan secara resmi kepada pemohon. Untuk itu dalam pertimbangannya Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini tidak sependapat dengan dalil termohon, di mana tidak perlu adanya panggilan pemohon karena hakim berpendapat bahwa dalam penetapan DPO ini terlebih dahulu harus adanya surat pemanggilan kepada pemohon begitu ya, atau yang bersangkutan, untuk kemudian yang bersangkutan ini atau calon tersangka ini melakukan pembelaan diri sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan nomor 14 tahun 2019 di peraturan Kapolri. Lalu juga Juno dan juga saudara, yang menjadi pertimbangan juga dari Majelis Hakim yang menyebutkan kemudian Majelis Hakim atau Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini tidak sependapat dengan dalil termohon yakni Polda Jawa Barat, ini terkait bukti permulaan yang disebutkan merupakan bukti yang cukup dan juga bukti permulaan yang cukup, di mana Polda Jawa Barat berpendapat bahwa sesuai peraturan bukti yang cukup dan juga bukti permulaan yang cukup ini adalah minimal 2 alat bukti. Di sini hakim tidak sependapat, di mana kemudian berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi bukti permulaan dan juga bukti yang cukup ini juga harus disertai dengan pemanggilan calon tersangka, dalam hal ini adalah Peggy Setiawan. Sementara berdasarkan bukti-bukti yang kemudian sudah didapatkan oleh Majelis Hakim melalui sidang pembuktian yang dilakukan pada minggu lalu, diketahui bahwa memang hingga atau pada saat proses penyidikan oleh Polda Jawa Barat, pihak Polda Jawa Barat ini tidak pernah melayangkan kemudian surat resmi terkait pemanggilan Peggy Setiawan sebagai calon tersangka. Dan tentunya dari putusan Majelis Hakim tersebut, itu artinya Peggy Setiawan
ketetapannya sebagai tersangka ini dihapuskan dan Peggy Setiawan ini dibebaskan tadi usai kemudian putusan yang diberikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Keluarga dari Peggy Setiawan beserta dengan kuasa hukumnya ini langsung berangkat ke Mapolda Jawa Barat untuk tentunya langsung melakukan penjemputan kepada Peggy Setiawan. Namun Juno yang juga cukup menarik dan juga menjadi sorotan tadi dalam sidang putusan hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, kami pantau Kompolnas Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Ketua Kompolnas Bemi Mamoto, ini juga turut hadir dalam ruang persidangan. Tadi kami sempat berbincang di mana pihaknya ini menyebutkan bahwa pihaknya ini memang sengaja datang dalam agenda putusan hari ini untuk kemudian mendengar bagaimana putusan dari Hakim Eman Sulaiman atau dalam hal ini adalah Hakim Tunggal Pra-Peradilan Peggy Setiawan dan apa saja pertimbangan dari Hakim Eman Sulaiman dalam putusannya di hari ini. Dan tentunya tadi tanggapannya setelah kemudian dinyatakan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini tidak sah secara hukum, pihak dari Kompolnas menyebut bahwa nantinya Kompolnas ini akan kemudian memberikan evaluasi kepada Polda Jawa Barat dan juga tentunya hasil dari putusan hakim hari ini juga nanti akan dijadikan sebagai evaluasi juga oleh Kompolnas. Dan kami juga menanyakan Juno dan juga saudara terkait apakah kemungkinan adanya sanksi yang bisa dijatuhkan kepada kemudian penyidik ataupun pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Pihak Kompolnas menyebut bahwa terkait sanksi apakah akan diberikan sanksi atau tidak, lalu juga sanksi seperti apa yang akan diberikan, ini sudah ranah internal. Dalam hal ini artinya ini adalah ranah Polda Jawa Barat. Tadi juga Kompolnas sempat menyoroti juga Juno dan juga saudara terkait kemudian memberikan himbauan begitu ya Juno dan juga saudara kepada pihak kepolisian untuk kembali memperhatikan kasus-kasus yang kemudian hingga saat ini belum selesai penanganannya untuk ditindaklanjuti secara serius. Untuk sementara seperti itu Juno dan juga saudara, kembali ke Anda. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Fida Alatas dari Pengadilan Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada rekan Ahmad Fadilah dari Mapolda, Jawa Barat.